Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن تبعني فإنه مني. فمفهوم هذا أن من لم يتبعه فليس منه. وقال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إن ابني من أهلي. فأجابه الله تعالى بأن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا كسلمان لقوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. ومعلوم أن سلمان من فارس ولكن بالمتابعة. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال كذلك عدمها يثبت الانفصال. Wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Al-Imam Al-Humam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Sebelum kita masuk ke kajian, Al-Faqir atas nama pribadi bihadhil munasabatis sa'idah wa fi hadzal yawm as-sa'id uhanni'ukum bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, melanjutkan pembahasan kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Ibn Athaillah. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang mutaba'ah. Bagaimana semua kebaikan, semua keberuntungan, semua kemenangan ada di balik mutaba'ah, mengikuti jejaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bahagia, kuncinya ngikuti Rasulullah. Jalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Jauhi apa yang dilarang Rasulullah.
cinta terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kok yang sholawat sedikit nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu kunci kebahagiaan. Makanya di sini beliau beristidlal, berdalil bagaimana pentingnya mutaba'ah. Mengutip firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat ke-36, bahwasanya Allah berfirman, bercerita tentang perkataannya Nabi Allah Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi setelah Nabi Allah Ibrahim di ayat sebelumnya berdoa, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, supaya dijadikan negeri ini aman, kemudian berdoa supaya dzurriyyatnya dijadikan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Allah Ibrahim di situ mengatakan kepada Allah Ta'ala, Allah menceritakan tentang perkataannya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya innahunna adlalna katsira. Ini kadang-kadang kalau baca ayat ini mesti dicek dulu ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, kata Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya asnam berhala-berhala itu ya Allah banyak membuat orang tersesat ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Maka ya Allah, ya Rabb, beliau langsung mengatakan, barang siapa yang ikut aku, tadi konteksnya sebelumnya mendoakan dzurriyyahnya supaya beriman. Tapi banyak ini manusia ya Allah yang dibuat sesat oleh berhala-berhala itu, kata Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim menegaskan, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ikut aku maka dia bagian dari aku ya Allah. Nah, kata Ibn Athaillah Sakandari di sini berarti mafhumnya, yang tersiratnya, yang implisitnya dari ayat ini, famafhumu hadza anna man lam yatba'hu falaysa minni. Berarti sebaliknya, kalau yang ikut aku bersama-sama beriman kepadamu ya Rabb, tidak menyembah berhala ya Rabb, dia bagian dari aku ya Allah. Tapi siapa yang tidak ikut aku ya Allah, dia tidak beriman kepadamu, dia tidak menyembahmu, dia syirik terhadapmu ya Rabb, falaysa minni. Berarti mafhumnya, berarti bukan bagian dari aku, walaupun dia keturunanku, ibadah Allah. Tapi ulama menyebutkan Allah mengijabah akhirnya doa Nabi Allah Ibrahim supaya dzurriyyatnya dijadikan orang-orang yang beriman. Tapi Nabi Allah menegaskan, andai ada dari keturunan beliau yang enggak beriman, falaisa minni, maka bukan bagian dari aku, kata beliau, walaupun dia keturunan. Bahkan enggak sampai di situ ya ikhwan. Allah Ta'ala berbicara tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam selesai beliau membangun bahtera. Waktu itu terjadi banjir bandang besar. Sebelum banjir bandang terjadi, Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk bangun bahtera. Selesai Nabi Allah Nuh bangun bahtera, semuanya disuruh naik. Yang naik hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang naik bahtera itu selamat. Anaknya Nabi Allah Nuh nggak mau naik saat itu ya ikhwan. Akhirnya begitu terjadi banjir, anaknya belum naik, yang lain udah pada naik, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Nuh ngomong, ya Rabb, inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku ya Allah, izinkan supaya naik juga ya Allah. Ini anaknya langsung, anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam, bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, enggak, anak Nabi Allah Nuh, salah satu rasulun minar rusul, nabi minal anbiya, anaknya Nabi Allah Nuh. Begitu mau naik, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu wahai Nuh, dia adalah amal ghairu salih, adalah amal yang tidak baik. Kenapa? Nggak ada mutaba'ah, walaupun dia anaknya, walaupun dia darah dagingnya, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya, apa artinya? Maka dari pembahasan seperti ini,
pembahasan seperti ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan keturunan yang mulia, entah Habibkah yang keturunan Rasulullah, Sayyid, Syarif, atau yang keturunan Kiai, Gus, Lora dan lain sebagainya, ini jadi pelajaran nih dari ayat ini, bahwasanya yang pertama, hanya keturunan saja, garis keturunan nggak bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ya ikhwan, nggak bisa. Kalau nggak dibarengkan dengan mutabaah nggak bisa. Makanya di dalam satu hadis disebutkan, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya nggak membuat dia cepat. Artinya apa? Amal yang buruk nggak bisa mengangkat seseorang yang nasabnya baik. Bahkan justru berapa banyak orang yang nasabnya biasa-biasa saja, tapi amalnya baik, Allah angkat. Ada orang amalnya, nasabnya luar biasa, tapi amalnya buruk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, nasab nggak bisa jadi patokan. Kalau nasab itu bisa jadi patokan keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama selamat anaknya Nabi Allah Nuh ya ikhwan. Ini makanya salafun salih nih baca ayat ini nih, innahu ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, itu adalah amal yang tidak baik. Para salafun salih nih kalau baca ayat ini banyak yang nangis dari kalangan habaib. Enggak, mereka sama sekali enggak ada kesombongan karena nasabnya yang bersambung ke Rasulullah, enggak. Justru mereka ketika baca ayat ini banyak yang menangis. Nasab saya nggak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah kalau amal saya nggak baik. Ini anaknya Nabi, langsung anak kandungnya, bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, ke-30. Salafun saleh kalau baca ayat ini mereka nangis, mereka takut nanti di yaumil qiyamah seperti anaknya Nabi Allah Nuh di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini pelajaran luar biasa ikhwan. Nasab seseorang tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di ayat lain, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik, walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan dzurriyahnya mengikuti mereka dalam hal iman. Artinya orang-orang saleh yang beriman kemudian datang di kemudian hari dzurriyatnya yang juga ngikuti jejak leluhurnya yang beriman. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di akhirat dzurriyatnya, kalau memang kakeknya derajatnya tinggi, dzurriyatnya derajatnya ditinggikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya apa? Tadi di ayat ada syaratnya, ittiba. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Hanya sekedar cucu saja nggak cukup, harus ittiba. Nggak ada gunanya tuh. Makanya di tafsir disebutkan, tafsir Ibn Jarir At-Tabari dan beberapa tafsir disebutkan bahwasanya maksud daripada ayat ini nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang beriman dan anak cucunya pun ikut beriman. Nanti ketika di yaumil qiyamah begitu dia lihat, ya Rabb, anak cucuku mana ya Allah, ya Rabb, kok nggak bareng sama aku ya Allah, ya Rabb. Akhirnya Allah Ta'ala lihat anak cucunya beriman atau enggak. Anak cucunya ikut beriman, ngikutin jejak iman kakeknya, ngikutin jejak iman leluhurnya. Itu anak cucunya diangkat juga derajatnya oleh Allah supaya kumpul sama leluhurnya, saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama orang-orang saleh insyaallah. Nah ini la ilaha illallah. Tapi itu tadi ada catatan di ayat, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya tetap ittiba. Nasab yang mulia tanpa ada ittiba nggak ada gunanya ya ikhwan. Makanya Ibn Athaillah mengatakan, fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu' wa in kana ajnabiyan ka Salman liqauli Salman min ahlul bait. Sebaliknya tadi, kalau nasab yang mulia tapi nggak ngikutin jejak datuknya nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, orang yang nasabnya nggak mulia tapi dia ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu'.
Mutabaah itu kita mengikuti Rasulullah, kita ini tabi', berarti kita ngikuti. Kalau ngikuti Rasulullah, Rasulullah itu matbu' yang diikuti. Nah, ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka Allah menjadikan pengikut adalah juz'u minal matbu', seolah-olah bagian darah daging dari yang diikuti, ikhwan. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Dulu salafun saleh nggak ada yang ngandelin nasab, nggak ada. Mereka beramal. Ya, bahkan andai kata nasab itu bisa ngangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun amalnya jelek, andai kata bisa, maka yang pertama selamat di yaumil qiyamah Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Andai kata nasab bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, yang pertama selamat Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi dia nggak ngikutin Nabi, nggak beriman sama Nabi, nggak ada gunanya kedekatan dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya justru sebaliknya yang kedua, justru seseorang yang bernasab mulia itu seperti para habaib, para gus, cucunya kiai-kiai ini, justru itu menjadi pecutan bagi dia. Kalau dia berbuat jelek, bagaimana mungkin engkau berbuat jelek sedangkan kakek-kakekmu orang baik? Ada seorang ahlul bait yang berpesan ke anaknya, kalau nggak salah Imam Ja'far Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, pesan ke anaknya, ya waladi al-jahlu ghabih bi wabak agbah. Wahai anakku, ilmu itu indah betul, tapi kalau ilmu itu ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus, akan lebih indah lagi. Sebaliknya, ya waladi al-jahlu ghabih, wahai anakku, ini ahlul bait nih, kejelekan itu buruk, kebodohan itu buruk, jelek. Kebodohan buruk, jelek. Tapi bi wabak agbah. Tapi kalau kamu bodoh, aku bodoh, ketika kebodohan ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus ini, akan jadi lebih jelek lagi. Orang yang nasabnya biasa, bodoh, jelek. Tapi kalau ada orang nasabnya bagus, cucu Rasulullah, bodoh, nggak ngerti ilmu kakeknya, padahal kakekmu orang alim bin orang alim bin orang alim bin orang alim sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh bin orang saleh bin orang saleh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kamunya begini? Maka lebih jelek dari yang lain, ikhwan. Kejelekan kalau ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus akan menjadi lebih jelek. Makanya Imam Al-Haddad itu mengajarkan apa? Thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi. Ini nasihat buat siapapun yang punya nasab baik, siapapun. La taghtarra bin nasabi. Jangan pernah kau taghtarra bin nasabi, tertipu dengan nasabmu. Kalau ada yang mengatakan, wah cucunya Nabi nggak bakal masuk neraka, kata siapa? Rasulullah ngomong ke Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saragat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, jangankan orang lain, Fatimah nggak mungkin mencuri. Sayyidatuna Fatimah nggak mungkin mencuri, hasya wa kallah. Tapi beliau ngasih perumpamaan yang paling tinggi. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain, apalagi yang lain. Makanya kata Imam Haddad, la taghtarra bin nasabi, jangan tertipu dengan nasab. La wala tagna' bikana abi, jangan merasa cukup, ini loh ayahku, ini loh kakekku, ini loh mbahku, ini loh guruku, termasuk. Karena murid itu adalah anak ideologis. Kalau guru, kalau anak langsung nih bin, itu anak biologis. Ada Said Fagih, anak biologis, Habib Rifki. Tapi murid itu anak ideologis, ikhwan. Termasuk ngebangga-banggain guru, tapi nggak bisa ngikutin jejak gurunya. Apa artinya? Dia bernasab secara ilmu ke gurunya, tapi nggak bisa ngikutin jejak gurunya. Apa artinya ya ikhwan? Fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamuha yuthbitul infisal, kata Ibn Athaillah. Sebagaimana orang kalau ngikutin nyambung walaupun jauh,
Tapi kalau tidak ngikuti jejak orang tuanya, gurunya, rantai keilmuannya, justru dia menjadi jauh walaupun dia dekat ya ikhwan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita terus di barisan guru-guru kita insyaallah. Jadi Imam Al-Haddad itu sampai thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bika ana abi. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wala tagna' bika ana abi. Jangan merasa puas dengan ini lo ayahku, ini lo mbahku, ini lo guruku, ini lo kakekku. Jangan merasa puas. Dalam syair lain disebutkan lasna, kata sebagian ulama, lasna wa in kunna du hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami ini, ada sebagian ulama mengatakan dalam syairnya, walaupun nasab kami bagus tapi kami nggak pernah bersandar dengan nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni. Kami membangun sebagaimana kakek-kakek kamu membangun. Apa yang dilakukan kakek kami lakukan. Apa yang dirintis kakek kami lanjutkan. Mereka membangun, kami pun ikut membangun. Wa naf'alu mithla ma fa'alu. Mereka melakukan ibadah seperti apa, kami berusaha mengikuti mereka. Kami nggak pernah bersandar dengan nasab kami. Itu ajaran para habaib Sa'ad al-Abi Alawi. Ajaran para habaib keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, jadi habaib ini Sa'ad al-Abi Alawi, kita diajarkan dari kecil haram membangga-banggakan nasab itu haram. Tahu identitas harus. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah. Jangan kalian benci dengan ayah-ayah kalian. Seorang sayyid, seorang Sa'ad al-Abi Alawi harus tahu siapa kakeknya. Cucu-cucu para kiai harus tahu siapa kakeknya, supaya dia termotivasi untuk mengikuti jejak kakeknya. Supaya kalau dia mau maksiat mikir, jangan-jangan saya orang pertama di garis keturunan saya yang melakukan maksiat ini. Bagaimana nanti saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tahu identitasnya harus. La targhabu an abaikum. Tapi membanggakan identitasnya la. Enggak, kita enggak diajarkan seperti itu ya ikhwan. Bahkan saya masih ingat, saya dari kecil, saya tahu dari lahir, saya tahu saya al-Attas itu tahu. Tapi saya nggak tahu apa artinya al-Attas itu nyambung ke siapa, saya nggak tahu. Saya tahu pas sudah mondok. Kenapa? Karena orang tua kita nggak mau ngajarin. Dari kecil terbiasa membanggakan nasabnya, membanggakan la hasya wa kallah. Bangun seperti kakek-kakekmu membangun. Bersungguh-sungguh seperti kakek-kakekmu bersungguh-sungguh. Jadi itulah nasihat untuk mereka yang memiliki keturunan mulia, apalagi yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini bukan hanya bagi yang memiliki keturunan secara biologis, tapi nasihat ini juga untuk yang memiliki keturunan secara ideologis, karena kita ini adalah anak ideologisnya guru-guru kita, anak ideologisnya Habib Quraish Baharun. Habib Quraish Baharun anak ideologisnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habib Hasan Baharun, Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Mereka semua adalah anak ideologis dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dari Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Terus nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan hanya membanggakan mata rantai keilmuan kita, kita muridnya ulama, muridnya fulan, tapi nggak ngikutin jejak mereka, nggak ada gunanya. Kama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, walaupun jauh tapi kalau kita ngikutin jadi nyambung ya ikhwan. Tapi dekat sekalipun, hadir rajin sekalipun, tapi nggak betul-betul kita ngikuti jejak guru kita, tuthbitul infisal, terpisah kita dari mereka. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki nasab, tugas dan kewajibannya bagaimana ngikuti jejak datuk-datuknya, bagaimana berkiprah untuk datuk-datuknya, sebagaimana datuk-datuknya berkiprah di dalam agama, berkiprah di dalam negara, berkiprah membantu sesama, berkiprah sebanyak mungkin berbuat baik untuk orang lain ya ikhwan. Dan di sisi lain, bagi mereka umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang yang punya nasab bagus tapi dia nggak ngikuti jejak luhurnya, dia yang rugi. Orang punya nasab bagus, dia nggak ngikuti jejak luhurnya, dia yang rugi. Kalau ada orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang rugi.
karena dia ngelanggar perintahnya Allah Subhanahu. Jadi masing-masing ada tugas, masing-masing ada tugasnya. Para habaibnya Allah berikan nikmat, para anak-anak kiai keturunan ulama ini Allah berikan nikmat tanpa mereka berusaha. Maka nikmatnya bukan untuk dijadikan kesombongan, tapi untuk memotivasi dia berbuat baik, lebih baik lagi. Dan sebaliknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk cinta kepada keluarga Rasulullah sebagai bentuk syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik insyaallah untuk bisa ngikutin jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa ngikuti salafun salih, dan mudah-mudahan di dunia kita cinta kepada mereka, Allah kasih kita taufik untuk bisa mengikuti mereka, besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.